Hai Sobat Ditlila, perkenalkan saya Septrianti, biasa dipanggil dengan Bidan Septri. Saya setiap pagi sebelum berangkat bekerja, biasanya selalu mengantar anak-anak ke sekolah. Di sini lokasi kerja saya, tepatnya di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Rawalumbu. Kegiatan saya hari ini adalah pelayanan safari KB. Salam, Bu Bidan. Halo, selamat pagi. Pagi, ayo. Oke, gimana Bu Rista? Udah siap, Bu. Sip, persiapannya berapa akseptor hari ini? Akseptor hampir 100, Bu. Alhamdulillah. Oke, K1, K4, inform konsen sudah Semua, Bu. disiapkan? Sudah disiapkan, Bu. Oke, kalau begitu kita persiapan ke sana. Akseptor juga sudah langsung ke klinik? Sudah, Bu. Sudah saya infokan, Bu. Sip, yuk kita sama-sama ke klinik. Bidan Ratna, Bu. Ya, persiapan untuk pelayanan hari ini. Siap, Bu. Kemon, Semangat. bismillah, mudah-mudahan lancar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ibu? Baik. Alhamdulillah ya. Wah, keren ya. Udah tahu hari ini kesini mau ngapain? Udah. Sudah ya, hari ini mau mengikuti pelayanan KB IUD dan implan ya. Tapi sebelum kita pelayanan, kita akan mantapkan dulu nih. Jangan sampai nanti ketika ibu sudah dipasang IUD atau implannya, terus nanti ibu ada keluhan, ngerasa nggak cocok, ngerasa aduh nggak pas buat saya, mau lepas, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti namanya drop out atau DO ya. Jadi pemasangan IUD atau pemasangan implan setelah dipasang ibu merasa ternyata nggak pas. Makanya sekarang untuk memantapkan ya, apakah betul nih saya pasang implan, saya pasang IUD itu sesuai dengan waktunya. Kalau implan berapa tahun Ibu? 3 tahun. IUD? Iya, sampai dengan 8 tahun. Jadi kita mantap pasangnya, pasang IUD-nya sampai dengan 8 tahun ya. Nah, sudah tahu di sini siapa yang mau pasang IUD nih? Wah, luar biasa ya, sudah mantap ya. Nah, insya Allah ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut ya. Bu, IUD di dalam ya. Justru IUD adalah alat kontrasepsi mantap ya. MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, itu yang mantap sekali ya. Nah, di sini bisa dimulai kapan saja ya. Ketika kita sudah mantap mau pasang IUD ya, kita bisa langsung pasang setelah melahirkan sampai dengan 48 jam ya. Nah, di IUD ini kalau kita lihat ya, nah apa sih yang terjadi kalau nanti kita pasang IUD ya? Jadi pemeriksaan IUD ini ya, memang IUD itu karena di dalam rahim, jadinya memang harus dilakukan oleh tenaga medis ya. Kalau pil kan ibu bisa beli ya di klinik ya. Suntik juga bisa datang kapan saja disuntik ke klinik. Tapi kalau IUD ya, IUD ini harus oleh tenaga kesehatan, tenaga medis ya, karena pemasangannya butuh ruangan yang bersih dan steril ya. Nah, kita lihat kemungkinan efek samping nih, jangan kaget nanti ibu-ibu ya kalau ada efek samping seperti kram selama beberapa hari, terutama setelah pasca pemasangan. Jadi kayak kram atau kesemutan atau kayak mules ya, itu wajar ya, karena kan namanya alat benda asing ya, IUD masuk ke dalam rahim, jadi penyesuaian diri. Kemudian ada bercak atau flek selama beberapa minggu. Nah, jangan kaget nanti, Bu, saya baru main lagi ya. Itu penyesuaian karena memang itu alat yang dipasang akan menyesuaikan. Kemudian haidnya lebih lama dan lebih banyak. Nah, ibu-ibu jangan bingung yang pasang IUD, karena sebelum pasang IUD misalnya ibu suntik
Suntik 3 bulan nggak head kan? Nah, ketika pasang IUD, nanti penyesuaian hormonalnya kembali ya di dalam rahimnya, itu kemungkinan nanti justru lebih banyak haidnya. Jadi nggak usah khawatir, karena kemarin kan nggak men. Sekarang keluar semua ya, ada bercak juga, kemudian kram atau rasa nyeri selama haid ya. Ini masih normal Bu ya, terus jangan panik, jangan khawatir ketika terjadi ini. Aduh ini gimana ini, ibu bingung ya, terus takut mau copot aja, jangan, tidak ya. Karena biasanya 3-6 bulan itu penyesuaiannya ya, jadi normal ya, nggak usah kaget ya. Nah, yang nggak boleh pakai IUD siapa? Sebagian besar seluruh wanita bisa, kecuali kalau lagi hamil. Boleh nggak Bu kalau lagi hamil? Ngapain ya pakai IUD? Lagi hamil ya, makanya nggak boleh ya. Kemudian baru saja melahirkan 2-28 hari. Nah, kalau melahirkannya lebih dari 2 hari sampai dengan 28 hari, itu juga harus melalui masa nifas dulu. Jadi kalau mau baru lahir langsung 2 hari pertama atau setelah 28 hari atau 1 bulan ya, 40 hari. Nah, memiliki resiko IMS ya, kemudian menstruasi yang tidak biasa dan ada infeksi. Nah, nanti kita periksa nih, kalau seandainya memang hasil pemeriksaannya bagus, bisa dipasang, bisa langsung dipasang ya. Nah, ini ya, bentuknya seperti ini ya ibu-ibu ya. Nanti di dalam juga akan kita jelaskan kembali ya. Jadi bentuknya itu huruf T dililit oleh kawat tembaga. Ya, ini sampai 8 tahun Bu. Ibu sudah tenang. Nggak usah bingung kapan harus balik lagi ke klinik ya, kapan harus dicabut, dilepas, pokoknya selama 8 tahun kalau tidak ada keluhan bisa terus dilanjutkan. Oke. Nah, itu terkait dengan AKDR. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Boleh, silakan. Maaf saya baru datang, jadi saya mungkin kurang Iya. Iya. saya kan sebelumnya pakai KB suntik 3 bulan. Nah, betul. Oke. Karena kan nggak head nih. Nah, 9 iya. bulan. Kalau saya pindah KB atau head dulu atau bisa langsung pasang? Bisa, nggak apa-apa. Nah, ibu suntik 3 bulan nggak head selama? Udah selama saya pakai udah hampir Sampai 9 bulan. sekarang? Sampai sekarang ya, Iya. boleh. Berarti belum head sama sekali. Dan saya punya keluhan itu. Oke. Makanya saya pengen ganti. Nah, nanti karena ini kasus ibu ya, karena dia kan tadi tuh suntik 3 bulan nggak pakai ya tidak head ya, tidak ada menstruasi, tidak pakai kontrasepsi ya. Nah, ini gimana? Wajar kalau 3 bulan biasanya tidak head karena dia mengandung hormonal kombinasi. Hormon kombinasi biasanya menekan dan penebalan dinding rahim. Nanti ibu ini ketika pasang IUD itu bisa langsung keluar haid. Ya bagus, tapi kalau misalnya agak lebih banyak atau lebih panjang, gak usah khawatir. Katanya itu biasa ya. Iya, apalagi penyesuaian yang kemarin sampai 9 bulan tidak haid. Nah sekarang caranya pastikan dulu ibu sekarang dalam keadaan tidak hamil. Sudah tes pack hasilnya? Harusnya saya besok tuh emang pulang. Suntik balik? Balik. Oke, berarti sudah bisa dipasang hari ini ya? Maaf, boleh bertanya lagi? Boleh. Ini kan KB IUD itu untuk berapa tahun ya? Sampai dengan 8 tahun ibu. Kalau seandainya kita pakai 8 tahun, itu pembatasan. Ya? Bisa nggak kalau seandainya kita 3 tahun kita Boleh, bisa lewat? boleh. Oke. Pertanyaan yang bagus nih Bu, yang mau rencana pasang IUD ya hari ini. Bu, itu kan sampai 8 tahun, tapi kalau seandainya baru 3 tahun, 5 tahun mau lepas, boleh? Boleh. Kenapa makanya MKJP IUD itu kontrasepsi mantap ya, jangka panjang ya, disebut dengan kontrasepsi yang sangat baik. Kenapa? Karena itu tadi kita bisa menjarangkan anak. Ya misalnya kita pengen anak kita jaraknya 5 tahun. Begitu lahiran pasang IUD. Ya kan IUD sampai 8 tahun. Oh kita sudah merasa mantap anak kita yang pertama. Oh umurnya sudah 5 tahun, sudah mau masuk SD. Sudah siap menjadi kakak. Sudah siap secara fisik, emosional, mentalnya ya. Saya juga sudah siap untuk punya bayi lagi. Nah boleh dilepas 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sebelum 8 tahun boleh dilepas. Setelah nanti hamil melahirkan, pasang lagi gitu ya. Pertanyaan yang bagus. Makasih Ibu. Jadi gimana, sudah mantap ibu-ibu semua? Ya. Ada rumor misalkan ada kayak misalnya saya nih, ada peranakannya turun, terus pasang IUD itu nggak takut lepas, nggak tahu apa gimana, itu bagaimana pengaruh tidak Bu? Oke. Itu rumor ya. Yang namanya rumor itu hoax fakta. Hoax ya, rumor itu isu yang berkembang, isu burung yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya.
kebenarannya. Jadi kalau yang namanya turun, peranakan rahimnya turun ya, kita tahu dari mana. Itu harus dengan sesuai pemeriksaan dokter ya. Kondisinya kalau dia dipasang IUD, ketika rahimnya tidak bisa atau tidak sesuai, itu kan kelihatan ya di rahim ya. Nah, itu bisa langsung kita nyatakan, oh kalau seandainya tidak bisa, dia tidak akan bisa. Nah, ini rahim ya. Nah, ini rahim kita di dalam ya, ini vagina ya. Nah, di sini kita pasang IUD. Jadi nggak ada cerita peranakan turun. Posisinya saat itu mungkin posisi rahimnya antara di depan, di belakang yang kita sebut ante atau retro. Ya, jadi nanti diukur dulu ya, jadi tidak ada kendala. Kalau ternyata memang tidak pas, tidak masuk, berarti posisinya terlalu depan ya. Jadi bukan karena peranakan turun atau apa, tidak ya. Ya, karena di sini di rahim ini adalah ada otot-ototnya ya. Jadi itu hanya rumor aja sih Bu, gitu ya. Oke, ada lagi Bu. Sebentar lagi kita masuk, kita panggil nih, jadi harus mantap. Oke, bagus pertanyaannya. Ibu-ibu semua, jangan khawatir di sini. Kita di sini yang melaksanakan pelayanan pemasangan adalah bidan dan dokter terlatih. Ya, pemasangannya sesuai dengan standar operasional prosedur. Ya, betul sekali sesuai SOP. Tidak lama Bu, pemeriksaan yang dilakukan itu tidak lama. Normalnya itu sekitar 3-5 menit. Cuma kita kan ada persiapan ya, ada pengukuran, kemudian ada sambil bicara ya. Nanti kalau kita selesai aja ya, jadi supaya ibu-ibu relaks ya. Paling tidak satu orang itu tidak lebih dari 10 menit, kurang lebih ya, jadi nggak usah khawatir. Oke? Aman Bu ya, nanti masuk satu-satu dipanggil ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau di KB implan itu tiap bulan lancar itu. Oke, pertanyaan bagus. Untuk implan kita lihat ya Bu, implan itu mainnya lancar atau tidak tiap bulan. Yang namanya implan isinya apa Bu, ada yang tahu? Hormon ya. Nah, ini implan ya. Implan itu betul, bentuknya seperti jarum ya, dia silikon ya, kapsul, tapi berisi hormon. Hormonnya itu kombinasi, ada dua, progesteron dan estrogen. Biasanya ya, itu tidak men. Ada juga yang justru bercak atau flek banyak tiap bulannya, tergantung kondisi, karena kondisi seseorang beda ya. Ada yang hormon estrogennya dalam tubuh kita sudah banyak ya, ketika ditambahkan lagi dengan ini makin banyak. Ya, nah itu kan ada yang memang kadar progesteron dalam tubuh kita sedikit ya, ketika ditambahkan ini jadi seimbang. Ada yang seperti itu ya. Makanya kemungkinan yang terjadi adalah biasanya yang namanya yang namanya implan itu kita lihat ya Bu ya. Yang namanya implan terkadang dia ya, ini cocok untuk menyusui ya, tapi sebenarnya kalau menyusui itu bagusnya yang hanya satu hormonalnya ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena itu tadi mengganggu hormonalnya, karena dari biasanya tidak head ya. Kemudian yang lagi hamil juga tidak bisa ya. Nah, efek sampingnya kita lihat Bu. Ada yang bercak atau head ringan. Ada yang rata-rata itu headnya tidak teratur ya, dan ada juga yang tidak ada haid, jadi tergantung dalam tubuh kita. Tapi biasanya rata-rata tidak head ya, itu ya Bu ya. Sudah mantap? Baru pertama kali? Iya. Oke, nggak usah khawatir, Kalau lagi haid pasang implan nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa, tidak pengaruh ya, tidak apa-apa. Tapi ini kan saya kan lagi proses minum KB ya Bu. Iya. Nah, yang sekarang yang hari ini kan yang kuningnya baru satu lagi, sisa satu lagi. Tadi besoknya ke putih, jadi belum emen gimana? Oke, tapi Ibu lagi dalam posisi minum. Minum 2 hari belakangan sudah berhubungan? belum. Oke, nggak apa-apa, nggak aman ya. Ada lagi Bu-ibu? Sudah cukup? Sudah ya persiapan ya, karena sudah siang juga, biar ibu-ibu juga cepat dilayani ya. Oke, baik, terima kasih. Sehat selalu Bu, sama-sama kita. Kalau saya sebut ya, salam BKKBN, Ibu bilang ya, berencana itu keren, oke? Yo, sama-sama ya. Salam BKKBN, berencana itu keren. Oke, ditunggu ya, kita panggil ya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu, perkenalkan saya Bidan Septri ya. Saya koordinator penyuluh KB Kota Bekasi, khususnya wilayah Kecamatan Rawalumbu. Nah, hari ini kita ada pelayanan KB MKJP dalam rangka Hari Kontrasepsi Internasional ya. Dan juga pelayanan dalam rangka CTU ya, bidan yang sedang mengikuti CTU. Nah, di sini ibu-ibu lihat ya, ada ibu-ibu yang cantik dengan seragam yang sama, seragam dari Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Ini ibu pos KB kita. Nanti yang membantu hari ini ibu-ibu mendaftarkan diri. Yang merasa belum mendaftarkan diri, silakan ke ibu pos KB di tiap-tiap kelurahan ya. Jangan lupa ya, hari ini kita punya 3 formulir yang harus diisi. Ada di sini ada formulir K1, formulir K4 dan inform konsen. Ibu-ibu, ada yang namanya inform konsen, di sini harus ibu tanda tangani ya sebagai persetujuan medis. Nah, ini namanya inform konsen ya. Jadi, kalau sudah diisi, sudah ditensi, sudah daftar hadir, silakan duduk dengan tertib. Nanti ibu pos KB yang memandu dan nanti saya yang manggil ke dalam ya. Ruangannya IUD ada di depan, untuk implan di belakang ya. Jadi jangan rebutan ya, semua pengen cepat selesai. Makanya kalau kita tertib, insya Allah semua selesai sesuai waktunya. Ibu-ibu yang hari ini sudah pelayanan, jangan khawatir ya. Jadi pastikan hari ini ibu-ibu memang mau ikut KB karena sudah mantap ya. Jadi jangan sampai nanti akhirnya ada DO atau drop out. Aduh, saya nggak cocok, lepas. Tidak, mantapkan dulu ya. Kalau ada yang kurang jelas atau yang bertanya, boleh tanya ke ibu kader kita yang luar biasa atau langsung ke saya. Oke, kita langsung mulai saja. Ini yang sudah ada nomor dan namanya akan saya bawa, dan tolong didengarkan kalau saya panggil, siap-siap masuk ya. Pengumuman untuk yang IUD, jangan lupa pipis dulu, cebok yang bersih. Oke ya. Semalam gak campur kan? Enggak, ya jangan. Kasihan kita nanti. Ya, oke. Ya, oke, luar biasa ya. Betul. Kalau yang implan, bajunya jangan ketat-ketat ya. Kaosnya atau kemejanya di atas ya, ini diangkat. Kemudian dicuci sebelah kiri ya Bu ya, dicuci bersih ya. Jadi lengan kiri atasnya dicuci bersih. Oke, baik, silakan dilanjutkan. Saya akan panggil satu persatu. Terima kasih ibu-ibu pos KB kita. Safari KB kali ini kami bekerja sama dengan para bidan IBI Kota Bekasi yang sudah mengikuti pelatihan Contraception Technology Update atau CTU, P2KP DKI Jakarta, dan Klinik Pratama Bidan Ratna Komala. Seperti biasa, kita awali dengan doa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Kegiatan CTU ini bertujuan untuk meningkatkan dan merefresh skill dan pengetahuan tenaga medis dalam melakukan pemasangan atau pemakaian berbagai alat kontrasepsi, dan juga mengetahui dan mencegah faktor-faktor resiko dalam pemasangan alat kontrasepsi. Selain itu, CTU juga bertujuan untuk memberikan saran atau usulan terbaik pada pasien untuk memilih alat kontrasepsi yang paling sesuai atau cocok dengan pasien. Dari kelurahan mana? Di Sepanjang Jaya RT RW berapa? Pertama kali, sebelumnya KB apa Bu? Warganya RW 4. Iya, saya bilang lapor, kasih tahu yang lain mumpung ada. Setelah dilakukan penyuluhan untuk pemantapan calon akseptor KB MKJP, dilanjutkan dengan pemeriksaan atau screening calon akseptor, kemudian dilakukan pelayanan KB MKJP, dan di tahap akhir yaitu pencatatan dan pelaporan, yaitu memasukkan data akseptor ke dalam aplikasi sistem pendataan keluarga atau SIGA. Hari ini saya sebagai penyuluh KB, kegiatan saya hari ini yaitu pelayanan KB Safari MKJP dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 September 2023. Nah,
Hari ini itu kita tadi mulai dari rumah saya, pastinya saya nganter dulu anak sekolah sampai dengan ke Balai Penyuluhan KB, di mana saya bertemu dengan pos KB saya, mempersiapkan segala administrasi yang akan kita gunakan pada saat pelayanan MKJP di KB Safari di Klinik Ratna Komala. Setelah dari balai, kami lanjut ke klinik Pratama Ratna Komala untuk melaksanakan pelayanan KB MKJP. Pelayanan KB MKJP hari ini yaitu IUD dan implan, di mana kita punya target 100 akseptor KB yang akan dilayani langsung oleh IBI. Nah, pada hari ini juga berbarengan dengan Safari KB MKJP dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia, kita juga sekaligus pelayanan dalam rangka pelatihan CTU para bidan-bidan dari IBI. Nah, di mana tujuannya sudah pasti ya, tujuan dari Safari KB yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk ya, menekan angka kelahiran, di mana salah satu KB yang terbaik yaitu KB MKJP antara IUD dan implan yang pastinya untuk menjarangkan anak, untuk menjarangkan kelahiran yang sesuai dengan tujuannya untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Di sini kita dapat 100 akseptor, dengan akseptor KB IUD-nya ada 60 dan KB implannya ada 40. Alhamdulillah sudah tercapai semua dan mudah-mudahan sesuai dengan tujuan kita, sesuai juga dengan salah satu tujuan dari pelayanan KB di Hari Kontrasepsi Sedunia ini, pastinya angka pertumbuhan laju penduduk khususnya di Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi itu berkurang dan pastinya meningkatkan angka pencapaian metode kontrasepsi jangka panjang. Karena kenapa? Karena BKKBN itu berencana itu keren. Sekian kegiatan saya hari ini. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah mendukung, mensupport, dan mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Yang pertama, pada Direktorat Lini Lapangan BKKBN Republik Indonesia, kemudian juga teman-teman pos KB se-Kecamatan Rawalumbu, dan juga ada yang punya klinik nih, klinik bidan Ratna Komala, terus juga ada dari teman-teman IBI Kota Bekasi, dan juga ada dari P2KP DKI Jakarta, dan juga pastinya seluruh akseptor yang sudah hadir, yang sudah memenuhi undangan kami, dan juga sudah siap menjadi akseptor KB, khususnya di Kecamatan Rawalumbu. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, berencana itu keren.